jemaah haji yang masih dirawat di Arab Saudi itu kondisinya bagaimana, kondisi terakhirnya? Karena selama mereka berada di Arab Saudi, sudah barang tentu sudah nggak ada lagi keluarga yang menengok ke sana. Artinya ya pemerintah harus hadir. Seluruh jemaah haji reguler, seluruhnya mendapat asuransi. Nah, bentuk asuransinya itu seperti apa dan hak-hak yang mereka terima itu seperti apa, Pak? Kemudian ada yang meninggal di antara mereka itu 18 orang. Jadi lebih banyak yang meninggal gitu ya daripada yang pulang, betul. Sehingga sampai dengan hari ini masih tersisa 18 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu Allah, kita bertemu lagi di podcast Bicara, Bincang Haji dan Umroh. Dalam episode kali ini, saya Amnia Salma sudah bersama dengan Kasubdit Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji Reguler, Bapak Nur Alia Fitra atau biasa disapa dengan Pak Nafid. Dan kita akan membahas tentang perlindungan jemaah haji reguler. Assalamualaikum Pak Nafid, bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mbak Amnia. Alhamdulillah ya Pak. Saat ini kita tahu bahwa tanggal 25 Juli 2024 itu merupakan closing statement berakhirnya operasional haji tahun 2024. Ya. Nah, tapi operasional haji berakhir tuh bukan berarti pekerjaan di Subdit Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji Reguler itu berakhir, ya kan Pak? Betul. Nah, Bapak bisa jelaskan nggak sih Pak, apa sih yang menjadi PR di Subdit Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji Reguler setelah operasional haji? Ya, yang pertama terkait dengan pembayaran ya. Artinya kemarin masa operasional haji 213.275 jemaah berangkat. Itu seluruhnya diberangkatkan oleh 2 maskapai penerbangan, sehingga setelah selesai operasional maka tinggal kita mengkalkulasi terkait dengan pembayaran hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, yaitu kami dari Kementerian Agama dan juga dari maskapai penerbangan baik itu Garuda maupun Saudia, apa-apa yang masih menjadi tanggungan-tanggungan dari kedua belah pihak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan perlindungan jamaah, bahwa kita tahu kemarin masih tersisa 46 jamaah haji sakit yang masih ada di Arab Saudi. Itu kita memiliki kewajiban untuk melakukan pendampingan pertama kepada jemaah-jemaah tersebut, yang itu kita bekerja sama dengan kantor urusan haji KJRI di Jeddah, terkait dengan melakukan visitasi kepada jemaah-jemaah tersebut yang ada di rumah sakit, sekaligus ketika mereka sehat, kita punya kewajiban untuk memulangkan kembali ke daerah asalnya masing-masing. Itu masih menjadi tanggung jawab pihak maskapai penerbangan. Sampai dengan saat ini jemaah-jemaah yang sudah sehat itu kita pulangkan sesuai dengan rekomendasi dokter. Jadi kita tidak kemudian serta-merta jemaah ditarik dari rumah sakit, tapi kita harus ada rekomendasi layak terbang. Setelah itu didapatkan, maka kita menghubungi maskapai penerbangan, kita kembalikan ke daerahnya masing-masing, tentunya dari Jeddah atau dari Madinah gitu ya, ke Jakarta. Kemudian nanti di Jakarta akan kita rekondisi lagi. Kalau memang dia fit benar, akan kita langsung berangkatkan ke daerah asalnya masing-masing. Tapi kalau tidak, kita masukkan dulu ke rumah sakit rujukan di sini sampai dengan dia sehat, kemudian baru dikembalikan ke daerah asalnya masing-masing. Itu kita dampingi sampai dengan dia di provinsinya, nanti provinsinya melanjutkan ke kabupatennya masing-masing. Seperti itu Mbak Mia. Ya, itu tadi penjelasan terkait dengan PR yang ada di Subdit Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji Reguler. Nah, kemudian apa sih Pak kondisi terkini jemaah haji yang masih dirawat di Arab Saudi itu kondisinya bagaimana, kondisi terakhirnya? Jadi kita tahu bahwa kita kemarin pada saat operasional kita berusaha untuk memaksimalkan kepulangan jemaah-jemaah yang sakit. Jadi misalkan ada jemaah sehat, terus kemudian tiba-tiba dia mau pulang tapi masih operasional. Nah contoh misalkan Lombok sudah habis, maka kita berusaha dipulangkan melalui bandara terdekat, embarkasi terdekat. Misalkan contoh Jakarta, kemudian nanti kita anterin mereka sampai ke Lombok. Jadi kita berusaha untuk memaksimalkan orang yang sehat kita pulangkan. Nah sehingga
Yang tersisa ini adalah jemaah-jemaah yang memang kondisinya memang cukup berat ya secara kesehatan. Misalkan mereka ada di ICU dan lain sebagainya. Nah, ini kita menunggu sampai mereka benar-benar sembuh. Sampai dengan hari ini kita sudah memulangkan 10 jemaah. Jadi tersisa 46 jemaah kemarin, kemudian kita pulangkan 10, kemudian ada yang meninggal di antara mereka itu 18 orang. Jadi lebih banyak yang meninggal gitu ya daripada yang pulang. Betul. Sehingga sampai dengan hari ini masih tersisa 18 orang. Itu pun kita tahu bahwa kita selalu mendapatkan update terkait dengan jemaah-jemaah ini karena tiap hari mereka divisitasi, Mbak. Oleh rekan-rekan kita yang ada di kantor urusan haji Jeddah. Itu mereka dilakukan kunjungan, terus kemudian pada saat kunjungan tersebut mereka melakukan video call. Kalau jemaahnya sadar ya, mereka melakukan video call dengan pihak keluarga. Berarti itu dilakukan setiap hari? Ya, jadi setiap hari cuma gantian ya. Artinya kan itu ada di Madinah, ada di Mekah, ada di Jeddah begitu ya. Ikut 3 kota. Iya, 3 kota. Jadi mereka tetap dilakukan visitasi secara bergantian gitu. Kemudian pada saat mereka sadar, ketika mereka bisa berkomunikasi, kita lakukan video call dengan pihak keluarga. Berarti teman-teman yang di IKUH itu sudah punya kontak keluarganya masing-masing. Jadi kita juga kemarin pada saat operasional berakhir, kita segera menyebar kepada keluarga-keluarga jemaah melalui Kanwil ya. Itu daftar nomor kontak person yang bisa dihubungi. Baik itu di Madinah, di Mekah maupun di Jeddah. Sehingga ketika keluarga jemaah pengen menghubungi, itu bisa langsung ke PIC yang sudah kita tunjuk. Begitu Mbak Amnia. Oke, itu tadi peran Kementerian Agama kepada jemaah haji yang masih dirawat di Arab Saudi, khususnya menghubungkan mereka dengan keluarganya yang ada di Indonesia. Oke, untuk pesan dari Gusmen terkait perlindungan jemaah haji reguler ini apa sih Pak sebenarnya? Ya. Yang disampaikan Pak Menteri kemarin antara lain adalah jemaah yang masih tersisa di Arab Saudi itu harus mendapatkan pelindungan dari pemerintah. Artinya negara harus hadir di situ. Nah, ketika negara hadir itu bentuknya adalah kita mengupdate data. Jadi jemaah A itu ada di rumah sakit 1, jemaah B ada di rumah sakit 2. Kemudian berikutnya jamaah-jamaah tersebut mendapatkan pendampingan gitu ya. Karena selama mereka berada di Arab Saudi sudah barang tentu sudah nggak ada lagi keluarga yang menengok ke sana. Artinya ya pemerintah harus hadir. Nah di situ kita harus berkoordinasi dengan KUH, Kantor Urusan Haji Jeddah, itu untuk melakukan visitasi kepada jemaah-jemaah yang masih sakit sekarang di Arab Saudi. Kemudian berikutnya adalah ketika jemaah itu sehat, itu mereka bisa dipulangkan kembali ke tanah air, ketemu dengan keluarganya dengan penuh pendampingan, penuh perawatan dan penuh pelayanan dari pemerintah. Jadi tidak ada biaya yang yang harus mereka keluarkan. Kemudian apabila mereka meninggal dunia, mereka mendapatkan penanganan yang baik sebaik-baiknya, baik itu pada saat pemulasaraan sampai dengan mereka dimakamkan di Arab Saudi. Jadi itu pesan-pesannya kepada kita semua agar jamaah-jamaah yang tersisa itu semuanya bisa mendapatkan perlindungan, kemudian keluarga jamaah tidak ada rasa khawatir dan mendapatkan kepastian kapan mereka pulang dan sebagainya. Jadi seperti itu Mbak Amnia. Oke, selanjutnya jadi tamu Allah seluruh jemaah haji reguler yang berasal dari Indonesia ini seluruhnya mendapat asuransi dari yang diurus oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Nah, bentuk asuransinya itu seperti apa dan hak-hak yang mereka terima itu seperti apa, Pak? Untuk jemaah haji yang sakit di Arab Saudi ataupun jemaah haji yang wafat? Ya, kita ada dua terkait dengan asuransi. Yang pertama itu sesuai dengan amanah undang-undang nomor 8 tahun 2019 bahwa jemaah itu wajib mendapatkan asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan. Nah, terkait dengan asuransi jiwa ini adalah buat orang-orang yang meninggal dunia.
Jadi orang yang meninggal dunia itu mendapatkan klaim asuransi atau nilai manfaat ya, karena kita adalah asuransinya adalah asuransi syariah, bukan asuransi konvensional. Nah, ketika asuransi syariah ini ketika jemaah meninggal, dia mendapatkan nilai manfaat sebesar bipih. Bipihnya ini adalah per masing-masing embarkasi. Jadi besarnya jemaah yang meninggal ini berbeda-beda setiap embarkasi. Jadi sesuai dengan amanah undang-undang. Jadi bukan lagi rata-rata, tapi ketika dia misalkan bayar 60 juta ya dapatnya 60 juta. Kalau bayarnya misalkan 57 ya 57. Jadi sesuai berapa yang bisa. Embarkasi asal ya Pak? Iya, sesuai dengan embarkasi asalnya. Kemudian yang kedua terkait dengan jemaah yang mengalami cacat karena kecelakaan. Ini kecelakaan yang di Arab Saudi ataupun kecelakaan di embarkasi pada saat mereka di tanah air gitu. Itu mendapatkan cover asuransi yang berbeda-beda tergantung dari tingkat kecacatan. Kalau misalkan meninggal karena misalkan kecelakaan ya, ketabrak dan lain sebagainya, itu mereka mendapatkan 2 kali bipih. Jadi ketika meninggal. Tapi kemudian ketika mereka misalkan hanya mengalami cacat, misalkan tidak berfungsinya tangan dan lain sebagainya, itu bisa 100%. Itu sejak di embarkasi Pak? Iya, jadi ketika dia mulai masuk embarkasi sampai dia kembali lagi ke debarkasi. Ketika dia sudah keluar dari debarkasi kita nggak cover lagi. Tapi sampai dengan debarkasi, ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, itu jemaah mendapatkan cover asuransi. Besarnya kalau kecelakaan beda-beda Mbak. Mulai dari 200% sampai dengan 2,5%. Ini 2,5 misalkan contoh nih, kecelakaan kemudian misalkan ini satu ruas jari seperti itu. Patah dan lain sebagainya, itu ada persentasenya tersendiri. Jadi kita sudah mengasuransikan jemaah-jemaah tersebut jadi asuransi jiwa dan kecelakaan. Kemudian ditambah lagi satu lagi ketika jemaah itu wafat di area pesawat. Nah ini juga mendapatkan cover asuransi dari pihak maskapai. Kita sudah ada perjanjian dengan pihak maskapai penerbangan. Jadi ketika jemaah ini kemudian meninggal di pesawat atau mau turun pesawat kepleset, bisa jadi ya seperti itu. Nah ini jemaah mendapatkan cover asuransi dari penerbangan sebanyak 125 juta. Jadi dia dapat 2. Dari yang asuransi yang pertama tadi jiwa, dia dapat sebesar BP. Kemudian dia dapat lagi dari maskapai penerbangan sebanyak 125 juta. Itu berlaku ketika dia sakit setelah operasional, terus ketika dia meninggal di pesawat. Iya, jadi setelah operasional ketika dia meninggal di pesawat pada saat operasional ya. Pada saat operasional dia meninggal di area pesawat. Jadi mulai dari dia masuk terminal ya, kemudian tiba-tiba dia lagi ngantri pesawat boarding, meninggal, itu udah masuk. Jadi ini meninggal ya, untuk meninggal. Kalau sakit enggak, tapi kalau meninggal itu dapat. Kemudian misalkan dia menaiki tangga pesawat, kemudian meninggal di situ, itu dapat. Kemudian di dalam pesawat turun sampai dengan area clearance, itu masih tetap dapat. Nah kalau kemudian jemaah sakit, itu di Indonesia itu kita kan mewajibkan bahwa jemaah itu harus ikut BPJS kesehatan. Nah sehingga ketika mereka sakit, pihak BPIH embarkasi itu pasti akan melakukan rujukan ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Nah sehingga jemaah-jemaah tersebut tidak perlu membayar lagi ketika mereka sakit di rumah sakit rujukan. Nah kemudian ketika mereka juga sakit di Arab Saudi, itu kita juga sudah setiap jemaah membayar jaminan kesehatan, asuransi kesehatan. Sehingga ketika mereka sakit mulai dari opname sampai dengan operasi besar pun, itu tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh jemaah. Jadi semuanya free. Jadi jemaah-jemaah kita memang kita memberikan perlindungan yang sebesar-besarnya mulai dari jemaah sakit sampai dengan jemaah nanti misalkan meninggal, itu seluruhnya kita cover begitu ya, terkait dengan asuransi kesehatan maupun asuransi jiwa dan kecelakaan.
Oke, terakhir pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada keluarga jemaah haji di tanah air dan juga publik pada umumnya terkait perlindungan jemaah haji reguler? Baik Mbak Amnia, jadi terkait dengan pesan pada pihak keluarga jamaah, yang pertama bahwa kami telah menge-share gitu ya kontak person dari PIC kita terkait dengan jamaah-jamaah yang masih ada di rumah sakit di Arab Saudi. Mohon agar keluarga jamaah bisa menghubungi dari PIC yang sudah kita tunjuk. Karena apa? Karena mereka melakukan visitasi dan setiap saat mereka visitasi, kebetulan kalau jemaahnya itu sadar, itu akan kita lakukan video call begitu ya dengan keluarga jamaah, sehingga membuat istilahnya jamaah ini bisa komunikasi langsung dengan keluarga, dan keluarga mendapatkan keyakinan bahwa pemerintah hadir, negara hadir untuk melakukan pendampingan kepada jemaah-jemaah kita yang masih ada di Arab Saudi. Kemudian terkait dengan kapan mereka pulang, kami terus koordinasi dengan pihak rumah sakit Arab Saudi dan pihak maskapai penerbangan. Ketika mereka sudah mendapatkan catatan medis dari rumah sakit dinyatakan sehat, maka kita akan segera pulangkan dengan flight yang as soon as possible gitu ya. Sesegera mungkin kita akan pulangkan. Nggak mungkin langsung ke provinsi asal, tapi kita ke Jakarta dulu. Nanti kemudian kita akan terbangkan atau pulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Itu yang pertama terkait dengan jemaah-jemaah kita yang masih sakit di Arab Saudi. Yang kedua, kepada publik terkait dengan pelindungan jamaah. Memang pelindungan jamaah ini kita ada macam-macam ya Mbak, mulai dari perlindungan warga negara, kemudian keamanan, kemudian terkait dengan jiwa mereka dan lain sebagainya. Nah, ini kami minta kepada jamaah, kepada publik gitu ya, ketika mau berhaji tolong menggunakan jalur-jalur yang resmi. Artinya apa? Ketika kita menggunakan jalur yang resmi, itu negara hadir, negara pasti akan hadir. Ketika mereka tercatat dalam pendaftaran haji, baik itu reguler maupun haji khusus, itu akan terdata berapa nomor pendaftarannya, kemudian berapa uang yang sudah masuk, kemudian nanti pemberangkatannya akan menggunakan kloter-kloter kita gabungkan, kemudian selama berada di Arab Saudi kita melakukan pelayanan, kemudian pelindungan, kemudian pembinaan kita akan berikan sebesar-besarnya kepada jamaah. Termasuk juga ketika mereka sakit, ketika mereka meninggal, ketika mereka mengalami peristiwa hukum, katakanlah seperti itu. Ada hal, contoh misalkan, ya naudzubillah min dzalik, sempat ada bermasalah dengan pihak polisi Arab Saudi, begitu ya. Kami akan hadir untuk membantu agar jemaah ini bisa bebas, bisa pulang kembali ke tanah air. Tapi kalau kemudian menggunakan jalur-jalur yang tidak resmi, ini ya kami akan membantu, tapi posisinya ketika ada masalah gitu ya, ketika ada masalah, dan itu kita tidak bisa mengetahui kalau tidak ada laporan atau pengaduan. Oleh karenanya kami minta agar calon-calon jamaah haji kita maupun jamaah umroh kita ketika akan berangkat ke Arab Saudi, akan menunaikan ibadah haji maupun ibadah umroh, agar mendaftarkan kalau reguler ke kantor Kementerian Agama kabupaten setempat. Jadi nggak perlu jauh-jauh dari tempat kediaman Bapak Ibu semua, cukup datang ke kabupaten, ke kantor Kementerian Agama kabupaten kota, kemudian mendaftarkan diri. Kalau haji khusus itu datang saja ke travel-travel yang memang punya izin. Yang punya izin ini gampang kok, kalau misalkan mau ngelihat yang punya izin atau tidak itu ada di websitenya Kementerian Agama. Jadi situ sudah ada
travel umroh maupun travel haji khusus yang sudah memiliki izin operasional dari Kementerian Agama. Kalau misalkan susah, ya tanyanya ke Kemenak kabupaten kota. Tanya di kabupaten, di kantor Kementerian Agama, apa sih travel atau mana sih travel yang punya izin di wilayah, misalkan Jawa Barat atau Jakarta atau Lampung atau Papua sekalian gitu ya. Pasti mereka akan menunjukkan travel yang punya izin yang ada di wilayahnya masing-masing. Dan ini akan dapat minimalisir kerugian jemaah. Saya yakin bahwa jemaah itu mau berangkat itu udah istilahnya nabungnya luar biasa. Ibadah umroh maupun ibadah haji ini perlu istitoah. Tidak hanya istitoah kesehatan, tapi juga istitoah secara materi ya. Artinya kalau haji itu harus keluar sekian puluh atau sekian ratus juta. Kalau umroh sekian puluh juta. Ini kan biaya yang tidak murah. Oleh karenanya, agar mendapatkan perlindungan, mendapatkan pendampingan dari negara bisa hadir, salah satu bentuknya adalah mendaftarkannya melalui channel-channel, melalui jalur-jalur yang memang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, uangnya hilang, kemudian nggak berangkat dan lain sebagainya. Itu Mbak Amnia yang bisa kami sampaikan terkait dengan perlindungan jemaah haji maupun umrah. Terima kasih kepada Pak Nafid atas penjelasan yang sangat komprehensif, dan ini sangat penting bagi tamu-tamu Allah yang akan melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh untuk mendaftarkan diri di Kemenak atau di biro yang resmi yang terdaftar di Kementerian Agama. Sekian podcast Bicara, Bincang Haji dan Umroh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan juga kalau tamu Allah punya masukan terkait dengan penyelenggaraan haji dan umroh, bisa langsung komen di bawah ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.